Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara yang kekasih, hari-hari ini kita sudah mendengar di mana-mana gaung atau berita Natal itu ada. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya Natal itu adalah ada untuk semua manusia. Ada satu tokoh yang pernah berkata, yaitu almarhum Bapak Gus Dur, yang berkata bahwa kelahiran Yesus Kristus itu bukan hanya untuk orang Nasrani, tapi untuk semua orang manusia. Sebab Yesus datang, Allah jadi manusia untuk semua bangsa. Natal ada bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Ada orang berpandangan yang sempit berkata bahwa Natal itu eksklusif bagi orang Yahudi saja. Mereka berpatokan pada apa yang Tuhan katakan ketika bertemu dengan seorang perempuan Kanaan. Ketika Tuhan Yesus datang ke daerah Tirus dan Sidon, dan perempuan Kanaan ini mendatangi Tuhan, terjadilah percakapan, dan salah satunya Tuhan berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel. Dan itu yang mereka gunakan. Mereka katakan, oh Yesus itu lahir hanya untuk orang Yahudi, berarti Natal itu sebenarnya eksklusif hanya untuk orang Yahudi saja, untuk orang Israel saja. Tapi sebenarnya dari kasih Tuhan, konteks tujuan kedatangan Kristus secara umum adalah untuk semua bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi. Maka berita Natal itu relevansinya adalah tetap up to date sampai hari ini dan bagi semua bangsa. Berita kelahiran Mesias itu disampaikan bagi segala bangsa. Ketika malaikat datang memberitahu para gembala, maka dikatakan di situ bahwa dikabarkan kabar kesukaan bagi segala bangsa. Jadi jelas Natal adalah berita bagi segala bangsa, bukan eksklusif bagi orang-orang Yahudi pada masa itu. Tapi Natal adalah berita bagi kita semua orang, termasuk di Indonesia. Natal adalah kesukaan bagi semua orang. Nah, yang tidak kalah penting adalah respon kita terhadap berita Natal itu. Nah, kita akan belajar dari orang-orang yang mendengar berita Natal pada waktu pertama. Melalui orang-orang yang terlibat pada Natal yang pertama itu, kita akan belajar mengambil sikap respon yang benar. Bagaimana kita merespon setiap berita dari Tuhan, setiap kebenaran, agar mendapat berkat dari apa yang kita dengar tadi. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal yang kedua, ayat 10 dan 11. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini dikatakan jangan takut. Dikatakan aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita yang disampaikan malaikat walaupun terpaut waktu yang sangat lama, tapi tetap sama nilainya sampai hari ini. Berita itu tetap up to date. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika berita itu pertama kali disampaikan malaikat kepada para gembala, dunia dalam kegelapan. Tapi dunia di tengah dalam kegelapan itu ada kesukaan besar. Dan dikatakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pertama-tama dunia berbicara tentang kehidupan manusia. Manusia saat itu sedang hidup dalam kegelapan. Manusia diperbudak oleh dosa. Kalau kita membaca Alkitab kita dari kitab Maleakhi sampai ke kitab Matius, maka ada rentan waktu kira-kira 400 tahun. Dan selama waktu itu tidak didapati atau tidak diketemukan berita-berita ataupun nubuatan ataupun penyataan. Jadi boleh dikatakan kira-kira hampir 400 tahun manusia mereka hidup tidak mendapat penyataan, tidak ada rema, tidak ada nubuatan. Tapi kemudian datanglah satu berita yang dari surga yang disampaikan para malaikat yang berkata, ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ketika keadaan dunia sedang gelap, ketika manusia sedang mengalami kegelapan, maka ada berita kesukaan. Ketika manusia sedang hidup dalam kegelapan, diperbudak oleh dosa, maka berita yang membebaskan, berita yang menyukakan itu disampaikan bagi seluruh bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dunia tidak hanya berbicara tentang keadaan manusia, tapi dunia juga berbicara tentang yang namanya aspek hidup. Dunia bisnis, dunia birokrasi, dunia politik, dunia pendidikan, ataupun dunia segi kehidupan yang lain. Hari-hari ini dunia itu sedang mengalami yang namanya dalam kegelapan. Pada dasarnya aspek dunia tadi berada dalam pengaruh kuasa gelap, dalam kegelapan. Jika kita lihat bagaimana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, sebenarnya itu menunjukkan bagaimana dunia itu, misalkan itu dunia dalam birokrasi, dunia pemerintahan, terjadinya penyalahgunaan oleh oknum tertentu, maka sebenarnya kita dapat melihat ada yang namanya dipengaruhi oleh roh kegelapan dalam dunia itu. Bukan hanya dunia politik, bukan hanya dunia birokrasi, bukan hanya dunia pemerintahan, tapi dunia yang lain, dunia bisnis, dunia industri, dunia dalam perdagangan, banyak dipengaruhi oleh roh-roh kegelapan, dipengaruhi oleh kuasa gelap. Sehingga manusia, orang yang ada di dalamnya, para pejabat yang walaupun sudah mapan, tapi tetap masih kita perhatikan mereka ada yang korup, ada yang mengubah data, memanipulasi data, sehingga timbullah tindakan-tindakan yang merugikan negara. Kalau kita perhatikan, mereka adalah orang-orang yang sudah mapan, mereka adalah orang-orang yang sudah berkecukupan, tapi karena dipengaruhi oleh roh kegelapan, maka melakukan tindakan-tindakan yang menghalalkan segala cara, merusak tatanan, merugikan orang lain, merugikan bangsa. Itulah gambaran bagaimana dunia itu dalam kegelapan. Dan hari-hari ini sedang terjadi bagaimana dunia itu mengalami ataupun dipengaruhi oleh roh kegelapan. Dalam dunia bisnis, orang menghalalkan segala cara. Orang mencari pekerjaan, tapi kita perhatikan bagaimana dia menggunakan cara-cara yang tidak benar. Ada orang mereka bekerja, tapi di dalam mereka bekerja merugikan orang lain, pengelarisan, mematikan usaha orang lain. Kita dapat melihat di sini bagaimana dunia bisnis itu ada dalam pengaruh kegelapan, dan masih banyak lagi. Jadi semua menunjukkan bahwa sebenarnya dunia sedang dalam pengaruh kegelapan. Tapi ada satu berita bagus bahwa Kristus datang untuk memulihkan dunia tadi, memberikan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Jadi berita Natal itu tetap realistis dengan keadaan zaman. Berita Natal tidak pernah usang oleh waktu dan zaman. Karena keadaan hari-hari ini menunjukkan bahwa semua membutuhkan Kristus, membutuhkan kehadiran Mesias untuk memulihkan. Sebagaimana pada waktu itu manusia yang jauh dari Tuhan, maka kehadiran atau kedatangan Mesias datang untuk memulihkan.
Sama keadaan dunia, baik dalam dunia bisnis, dunia pendidikan, dunia birokrasi, dunia politik, dunia pemerintahan yang mengalami dampak ataupun dalam pengaruh kuasa kegelapan, membutuhkan kehadiran Kristus di dalamnya supaya terjadi pemulihan, sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang benar, terjadi yang namanya etika bisnis yang benar, supaya melalui kehadiran Kristus di dalamnya dunia tadi dipulihkan. Disinilah peranan kita sebagai orang-orang percaya untuk melahirkan Kristus dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Kita sudah sering mendengar bagaimana tokoh-tokoh tertentu, orang-orang yang dipakai Tuhan dalam birokrasi, dalam pemerintahan, tapi juga dalam dunia bisnis, mereka yang mengasihi Tuhan. Mereka berkata, bisnis saya adalah bisnis kerajaan surga. Sehingga ketika mereka melakukan bisnis, etika yang digunakan adalah etika kerajaan surga. Semuanya adalah dikatakan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Kalau semua orang, para pejabat menyadari bahwa mereka dipakai Tuhan, mereka mendapat jabatan ataupun diberikan jabatan dari Tuhan, maka mereka akan menyadari bahwa semua itu dari Tuhan dan penyelenggaraannya pun oleh Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah pentingnya, perlunya bahwa Kristus Yesus harus lahir dalam kehidupan, dalam semua aspek hidup dalam dunia tadi, supaya semua dipulihkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, yang kedua dapat kita pelajari adalah ketika malaikat ini memberikan satu berita, maka harus ada respon dari orang yang mendengar. Berita yang bagus dan menggembirakan kalau tidak direspon dengan benar, itu bisa tidak berdampak. Misalkan ada orang sedang dalam kelelahan karena mengangkut beban. Dia berjalan dalam perjalanan yang cukup jauh, dan kemudian ditawari untuk dibantu mengangkut bebannya. Orang ini membawa mobil. Dia berkata, Bapak perjalanannya jauh, mari silahkan naik ke mobil saya. Apa yang Bapak bawa, beban itu, barang-barang itu bisa ditaruh di bak, Bapak bisa duduk di depan bersama dengan saya. Nanti sampai ke tempat tujuan lebih cepat, Bapak tidak capek. Sudah, itu berita bagus bagi orang ini. Tapi kalau dia tidak merespon dan tidak menanggapi, dan dia tidak mau menyerahkan atau menaruh semua beban pikulannya tadi dalam mobil yang ditawarkan, maka ya nggak akan terjadi kelepasan. Tidak terjadi yang namanya orang ini bisa melepaskan lelahnya. Dia akan tetap berjalan dalam kelelahannya. Karena apa? Karena dia tidak merespon berita ataupun tawaran yang disampaikan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, respon itu menentukan apa yang dialami. Kalau orang ini merespon dengan benar dan dia bersyukur, dia lepaskan semua pikulannya, dia taruh di bak mobil, dan kemudian dia duduk, dan kemudian mobil berjalan, dia nggak akan kelelahan lagi. Dia tidak akan kesakitan memikul bebannya, karena semuanya ditaruh dan dilepaskan. Ada pihak yang lebih kuat yang membantu dia. Tapi karena responnya salah, dia tidak mau menanggapi, akhirnya dia tetap dalam kelelahan. Dia harus berjalan cukup jauh dengan memikul bebannya. Berita Natal disampaikan, tapi perlu satu respon yang tepat agar dapat mengalami berkat dari berita Natal tadi. Kita akan belajar dari respon tokoh-tokoh yang ditulis dalam kisah Natal. Ketika berita ini disampaikan, dikatakan malaikat itu berkata kepada mereka, yaitu para gembala. Nah, kita pertama-tama belajar dari para gembala. Ketika berita Natal disampaikan kepada para gembala, maka mereka segala merespon. Dan kasih Tuhan, pada masa itu gembala itu dianggap sebagai warga kelas 2. Mereka kadang tidak diundang dalam pemilihan tua-tua kota. Para gembala seringkali mereka ini terpinggirkan atau memang sengaja dipinggirkan.
Karena memang mereka jarang sekali pulang ke rumah. Mereka bermalam di padang, mereka menjaga ternak. Sebab itu seringkali para gembala itu dianggap sebagai orang yang jarang bersosialisasi. Kalau ada pertemuan warga, biasanya mereka ditinggal. Kalau ada pemilihan, mereka tidak mendapat suara. Jadi gembala menggambarkan orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap penting. Tapi gembala juga menggambarkan orang-orang yang disepelekan. Tapi ketika mereka mendengar kabar kesukaan itu, Alkitab menulis mereka segera merespon. Respon mereka adalah segera mencari apa yang disampaikan kabar tadi. Begitu mendengar, maka segera bertindak, tidak menunda-nunda. Walaupun itu tengah malam, mereka segera bertindak. Mari kita belajar dari para gembala ini. Begitu kita mendengar berita atau kebenaran firman Tuhan, maka segera lakukan, taati, dan tidak menunda-nunda. Seringkali menunda untuk taat itu bisa menghilangkan berkat. Mari kita belajar seperti para gembala ini. Begitu mendengar berita, begitu mendengar kebenaran, maka segera lakukan, tidak menunda. Ada satu hal yang memberkati kita dari para pegawai Daud. Salah satunya adalah yang dikatakan triwira. Satu kali ketika mereka mendengar Daud sedang berkata, wah seandainya ada orang membawakan air dari perigi di Bethlehem. Ketika mereka mendengar apa yang Daud katakan, walaupun Daud sebenarnya tidak meminta, Daud hanya berkata-kata, Daud hanya menyampaikan kerinduannya. Tapi mereka mendengar apa yang disampaikan Daud. Maka tanpa diperintah, ketiga orang ini segera bertindak menerobos penjagaan orang Filistin, masuk ke Bethlehem dan kemudian mengambil air dari perigi Bethlehem. Dan kemudian mereka membawanya, menyerahkannya kepada Daud. Ketika Daud mengerti akan hal ini, Alkitab menulis Daud tidak kemudian meminum air itu. Tapi Daud kemudian mempersembahkan air itu sebagai korban curahan. Dia berkata, ini adalah darah orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya bagiku. Nah, ketika Daud menggunakan air itu sebagai korban curahan, maka berkat yang diterima itu adalah bagi ketiga orang yang menerobos tadi. Tapi kita bisa bayangkan kalau mereka diam aja, biarin aja, Daud juga nggak nyuruh. Mereka nggak akan mendapat berkat. Tapi ketika mereka mendengar apa yang disampaikan Daud, walaupun Daud tidak menyuruh, mereka bertindak, mereka berinisiatif. Mereka mengambil air dari perigi Bethlehem. Dan air itu diberikan pada Daud, maka air itu dijadikan sebagai korban curahan. Terima kasih Tuhan, berkat dari korban curahan yang dilakukan Daud adalah diterima bagi ketiga orang tadi. Maka mari kita belajar, ketika kita mendengar, segera respon, bertindak, taati, maka kita akan menerima berkatnya. Tapi kalau kita menunda, tapi kalau kita tidak segera melakukan, bisa jadi terlambat. Seringkali kesempatan itu hanya datang sekali. Kesempatan adalah waktu yang terbaik. Ketika sudah berlalu, maka bukan menjadi supranatural, tapi natural lagi. Mari kita belajar dari para gembala ini. Begitu mendengar, segera bertindak. Respon yang cepat menentukan apa yang didapat. Yang kedua, berita itu juga secara tidak langsung disampaikan pada orang-orang Majus melalui bintang. Orang-orang Majus mereka dituntun dari timur, diperkirakan Persia, sekitar daerah Irak, Iran. Mereka berjalan dituntun bintang sampai ke
Yerusalem. Kita bisa bayangkan kalau itu dituntun bintang, berarti itu hanya berjalan tengah malam-malam saja. Sebab kalau siang hari bintang tentunya tidak akan kelihatan, akan kalah oleh sinar matahari ataupun terang. Jadi mereka hanya bisa berjalan efektif malam, dan siang mereka istirahat. Kemudian ketika mulai malam mereka kembali berjalan. Satu perjalanan yang cukup jauh dari sekitar daerah Irak menuju ke Palestina, menuju ke Israel. Naik pesawat saja bisa 2-3 jam. Kalau berjalan hanya malam saja, kita bisa bayangkan itu cukup lama. Diperkirakan mereka sampai ke Yerusalem itu kira-kira 2 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, memakan banyak biaya. 2 tahun mereka berjalan. Mungkin ketika pertama kali mereka melihat bintang itu ketika Kristus lahir. Tapi ketika mereka sampai ke tempat di mana Tuhan ada, kira-kira 2 tahun berarti sudah menjadi anak-anak. Tapi mari kita melihat dari orang-orang Majus ini. Ketiga orang ini mereka berjalan menempuh waktu, menempuh bahaya, menempuh tantangan. Bukan hanya tantangan alam, tapi juga tantangan di cuaca, tantangan di padang gurun dengan hewan-hewan melata, berbisa. Mereka sampai ke Palestina. Mungkin mereka berpikir, wah ini kelahirannya pun ditunjukkan dengan bintang yang luar biasa. Mereka berpikir mungkin, wah ini orang yang luar biasa. Maka sebenarnya tidak salah, kalau boleh saya katakan wajar kalau pertama kali orang Majus ini datang ke istana, ke tempatnya Herodes. Karena mereka berpikir ini raja. Ketika sampai kepada Herodes, mereka bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir? Kami melihat bintangnya. Karena dia berpikir yang lahir ini bukan sembarangan orang, maka mesti ada di kerajaan. Maka ya wajar saja orang-orang Majus ini pertama kali yang dijujuk adalah kerajaan. Tapi begitu mereka ini diberitahu bahwa Mesias lahir di Bethlehem, mereka segera pergi ke Bethlehem. Dan yang mereka temui bukanlah seorang anak dengan pakaian kebesaran. Yang mereka ketemui bukanlah seorang anak yang memakai mahkota duduk di singgasana, tapi seorang anak dari orang yang biasa. Sementara ketiga orang Majus ini disebut sebagai orang-orang mulia. Mereka dikatakan dalam beberapa terjemahan penafsir itu mengatakan sebagai raja-raja. Mereka bukan orang biasa. Tapi begitu mereka bertemu dengan siapa yang mereka cari, walaupun dalam penampilan bukan sebagai seorang bangsawan, karena hari itu Tuhan Yesus dia lahir, dia dipelihara oleh Yusuf, seorang tukang kayu. Saya percaya penampilannya pun sederhana. Tapi orang Majus ini mereka begitu bertemu dengan Mesias yang masih anak-anak, itu tidak menyurutkan hatinya, tidak menyurutkan niatnya untuk memberikan yang terbaik, untuk menyembah Raja segala raja yang waktu itu dalam tampilan sebagai anak sederhana. Kalau boleh dikatakan sebagai anak dari keluarga yang miskin. Mereka tetap memberikan apa yang terbaik bagi Mesias yang masih anak-anak. Sudah kasih Tuhan, orang Majus mengajar kita untuk mengasihi Tuhan apa adanya. Seringkali orang mau mengasihi kalau ada maunya. Ada orang berkata, saya mau ikut Tuhan kalau saya diberikan ini dan sebagainya. Dia pikir seperti Tuhan itu seperti tukang sulap yang memberikan apa yang dia butuhkan. Tuhan adalah pribadi yang disembah. Dia punya hak, punya wewenang untuk melakukan apapun. Tapi dia tinggalkan semuanya. Tapi dalam kesemuanya itu dia tetaplah Tuhan.
yang harus kita sembah, yang harus kita kasihi apa adanya. Mari belajar dari orang-orang Majus ini, mengasihi Tuhan apa adanya lebih daripada yang lain. Orang-orang Majus tidak malu untuk menyembah Tuhan. Walaupun mereka adalah raja, tapi mereka tidak malu untuk menyembah anak-anak yang pakaiannya biasa. Anak-anak yang kalau boleh dikatakan penampilannya tidak menunjukkan bangsawan. Tapi itu tidak menyurutkan bagi orang Majus, karena mereka mengasihi Tuhan apa adanya. Natal mengajar kita untuk menyembah Tuhan dan mengasihi Dia apa adanya. Dan yang ketiga yang dapat kita pelajari, respon yang dapat kita pelajari adalah dari para imam. Orang Majus datang untuk menyembah. Herodes kaget dan dikatakan seluruh Yerusalem kaget. Maka kemudian dikatakan dia memanggil imam-imam dan ahli Taurat. Nah, dari sinilah kemudian kita tahu ceritanya para imam ini kemudian membacakan ayat Alkitab. Mereka berkata, oh, bahwa Mesias itu lahir di Bethlehem karena ada tertulis. Nah, demikian. Mereka membacakan firman, membaca Alkitab, tapi mereka para imam itu tidak pernah datang kepada Mesias. Hanya ketiga orang Majus yang datang kepada Mesias. Padahal orang Majus ini nggak ngerti bahwa Mesias ada di Bethlehem, di kota Daud. Mereka ngertinya dari para imam, tapi para imam tidak sampai atau tidak datang untuk menyembah Mesias. Nah, sudah kasih Tuhan, inilah gambaran orang yang tahu firman tapi tidak pernah merespon firman. Para imam kalau kita perhatikan, akhirnya mereka menjadi oposisi Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Inilah orang-orang yang menggambarkan orang yang ngerti firman. Mereka yang mempelajari firman, tapi tidak hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Walaupun mempelajari firman, tapi tidak pernah dilakukan. Nah, orang yang seperti itu tidak akan pernah mendapat berkat. Bahkan bisa menjadi orang-orang yang menentang firman itu sendiri. Kalau kita perhatikan teolog-teolog liberal, mereka adalah orang-orang yang mempelajari firman. Mereka mempelajari Alkitab bahkan dari bahasanya. Tapi mereka hanya mempelajari, mereka hanya membaca dan tidak pernah meresapi, tidak pernah mereka hidup di dalamnya. Sehingga akhirnya mereka adalah orang-orang yang menolak nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Kita mempelajari misalkan salah satu orang yang berkata, wah, Alkitab itu banyak mitos, maka mitos itu harus dibuang. Nah, proses menghilangkan mitos itu dia katakan demitologisasi. Dia bukanlah orang yang tidak mengerti Alkitab, dia mempelajari firman Tuhan. Tapi sama seperti para imam waktu itu, mereka mempelajari tidak pernah melakukan. Mereka mempelajari tapi tidak pernah meresapi, tidak pernah dibawa ke dalam hati, hanya sampai kepada pikiran, pengertian, dan akhirnya tidak mendapat berkat dari apa yang dipelajari tadi. Mari kita belajar dari kebenaran ini. Mari kita belajar dari para imam, jangan sampai seperti mereka. Tahu firman tapi tidak melakukan, akhirnya tidak mendapat berkat. Natal mengajar pada kita untuk merespon dengan benar. Natal mengajar pada kita untuk mengambil tindakan dengan tepat dan cepat. Natal mengajar pada kita untuk mempelajari kebenaran dan melakukannya. Maka dalam menyambut Natal ini, mari kita belajar. Kita mengambil respon dengan benar dalam setiap berita firman Tuhan, sehingga berkat ataupun dampak dari berita kebenaran itu akan kita alami dalam hidup kita. Nah, puji Tuhan, bila firman Tuhan ini jadi berkat bagi setiap